Yang pertama tentu ini kita masih dalam tahap harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan terhadap usulan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan ini. Jadi belum masuk pada substansi. Tapi ada beberapa hal penting yang menurut saya bisa kita jadikan bahan awal untuk nanti ada masukan-masukan. Ya. Yang pertama-tama adalah terkait dengan nanti tugas di Balek untuk melakukan harmonisasi, sosialisasi, dan pembulatan terhadap RUU ini, kan berarti kita juga akan melakukan harmonisasi dengan putusan MK, yang tadi sudah disampaikan. Tapi catatan saya yang paling penting adalah dalam hal kita nanti akan melakukan harmonisasi terhadap RUU ini dengan putusan MK, tidak hanya kita melihat amanat putusannya saja, tetapi juga pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam putusan MK tersebut. Nanti saya akan urai beberapa hal yang penting yang nanti mungkin bisa jadi bahan bagi Kejaksaan Agung maupun bagi kita ketika kita melakukan harmonisasi. Jadi itu poinnya. Jadi jangan hanya lihat amar, tapi juga pertimbangan hukum, dan juga bukan hanya putusan MK yang terakhir saja, tapi juga rangkaian beberapa putusan-putusan MK yang sejenis, ya, yang objeknya sama. Kita bisa lihat bagaimana sikap dari Mahkamah Konstitusi terhadap poin-poin yang diajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua terkait dengan kewenangan di bidang ketertiban dan ketentraman umum atau TIPUM yang ada di pasal 30 ayat 5 ini. Menurut saya nanti kita juga butuh masukan bahwa adanya kewenangan terkait dengan TIPUM ini, titik beratnya justru adalah pada kewenangan kejaksaan untuk bisa melakukan restoratif justice. Ya. Jadi penindakan hukum itu adalah langkah yang terakhir, ya, apabila upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat itu tidak bisa diselesaikan sebelum masuk pada proses hukum. Nah, jadi menurut saya nanti ketika kita akan membahas soal bidang TIPUM ini lebih pada itu, ya. Dan sudah ada inisiasi sebenarnya dari Kejaksaan Agung maupun juga dari Polri, ya, soal pendekatan restoratif justice ini. Tapi kalau menurut saya semuanya, bahkan semua persoalan TIPUM ini konteksnya untuk restoratif justice. Yang ketiga, ya, ini soal penyadapan. Penyadapan ini kalau kita juga melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan putusan MK, salah satu yang menjadi penting di dalam putusan MK tentang penyadapan itu kan adalah soal undang-undang yang khusus tentang penyadapan. Ya. Saat ini penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung masih mengacu pada KUHP. Ya. Tapi kita memang membutuhkan undang-undang penyadapan. Kemarin sempat masuk prolegnas, ya, tapi prolegnas prioritas, ya, tapi terpaksa tidak bisa diselesaikan. Ya, nanti mungkin ada waktunya kita akan coba membahas itu, karena di satu sisi kita ingin melakukan penegakan hukum dengan memberikan kewenangan penyadapan, tapi di sisi lain kita juga harus menjaga agar penyadapan ini tidak melanggar hak asasi manusia. Ya, oleh karena itu terhadap batasan terhadap pelaksanaan dari hak asasi manusia inilah maka harus ada aturan yang sangat rigid, jelas, clear tentang bagaimana penyadapan itu dilakukan. Nah, terkait dengan itu saya juga minta masukan, ya, apabila kita lihat ini kan penyadapannya dimasukkan di dalam bidang TIPUM kewenangannya. Padahal kalau selama ini penyadapan itu mengacu pada KUHP, mestinya dia dimasukkan dalam kategori bagian dari penegakan hukum. Kalau tidak, nanti penyadapan ini bisa disalahgunakan untuk hal lain di luar penegakan hukum. Nah, itu yang berbahaya menurut saya. Jadi kalau kita bicara soal penyadapan, konteksnya harus penegakan hukum. Konteksnya juga harus dengan KUHP. Konteksnya dengan izin pengadilan dan sebagainya. Jangan sampai urusan-urusan lain yang tidak terkait dengan penegakan hukum itu digunakan penyadapan. Nah, ini penting menurut saya. Jadi ini soal peletakan penyadapan yang di sini di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum dalam kewenangannya harusnya kita pindahkan saja ke dalam penegakan hukum. Dan di sini juga ada soal penyadapan dikaitkan dengan menyelenggarakan pusat monitoring. Ini juga mungkin kita juga harus perdalam lagi persoalan ini.
Nah, yang terakhir dari saya terkait dengan poin pertama tadi soal harmonisasi dengan putusan MK dengan pertimbangan-pertimbangannya. Di dalam kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan untuk pertimbangan penerapan umum ini ada dua hal yang mungkin akan menjadi diskusi yang mendalam dengan berbagai pihak ya, terkait dengan pengawasan peredaran barang cetakan dan multimedia dan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Ada satu lagi, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama ya. Yang ini semuanya juga ada putusan-putusan MK-nya. Kebetulan yang mengajukan dulu untuk PNPS tentang pengamanan barang cetakan itu, saya salah satu yang mengajukan itu dan akhirnya dibatalkan itu. Tapi untuk pengawasannya kan masih diberikan peluang oleh MK. Tapi juga kita harus melihat bahwa yang paling penting tetap pengawasan ini harus dalam konteks menjamin kebebasan berpendapat ya, menjamin kebebasan beropini dan sebagainya. Jangan sampai malah akhirnya menimbulkan hal-hal lain lagi terkait dengan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Begitu pula juga soal pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama ya. Meskipun MK tetap menyatakan bahwa ini konstitusional, tapi dua poin ini rujukannya adalah PNPS, Undang-Undang Darurat gitu ya. Kenapa muncul? Oleh karena itu mumpung kita sedang membahas ini nantinya, menurut saya ini adalah peluang kita untuk mengkontekskan dengan kekinian. Kalau dulu tahun 65 ya, itu kan PNPS itu darurat, yang harusnya kalau namanya darurat pasti harus terbatas waktunya ya. Nah, sekarang kita lihat konteks kekiniannya sehingga hal-hal yang dibicarakan di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi soal implementasi dari norma ini yang seringkali berdampak negatif, coba kita bisa minimalisir ya, supaya jaminan terhadap ketertiban umum tetap berjalan, jaminan terhadap kebebasan beragama tetap berjalan, kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat bisa dapat berjalan. Jadi kita kontekskan, karena kalau kita masih dengan rumusan yang seperti ini, yang rujukannya ini pasti maksudnya adalah PNPS. Ya kita out of date, jadi harus kita update dengan kondisi kekinian. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.